Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat Allah, alhamdulillah pada bulan yang mubarak ini, bulan Ramadan, di malam yang mulia ini, yaitu malam Jumat, malam ke-20 23 ya Pak, ke-25 bagian 29 aja, kita ngomong yang merupakan malam ganjil, merupakan ciri malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala atas apa yang telah kita lakukan dan kita semua dikumpulkan di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara jamaah Mushola An-Nur yang semoga semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sebenarnya ditugaskan oleh Pak Surasmono, tugas yang agak berat berbicara di depan jamaah Mushola An-Nur yang insya Allah di sini banyak para ahli ilmunya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang keliru, tolong langsung diluruskan saja oleh Bapak Ibu. Teringat oleh saya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua hamba-Nya. Siapakah di antara kita yang melakukan amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahsanu amal, yaitu amal yang terbaik. Allah meminta hamba-hambanya melakukan amal yang terbaik, bukan sekedar banyak. Ini sebuah catatan buat kita semua. Para ulama di dalam tafsirnya membawakan perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau adalah ulama salaf. Beliau berkata, amalan yang diterima, amalan yang terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, kata Al-Imam Fudail bin Iyad, yaitu amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik catat ya, jangan ngobrol. Amalan yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini adalah amalan yang berat. Kalau kita melihat di dalam Islam, amalan fisik atau amalan lahir insya Allah mudah, baik itu sholat, baik itu membayar zakat ataupun berhaji, secara kaifiat atau secara perlakuan itu insya Allah mudah. Mungkin kita belum kenal haji, pas setelah haji, oh ibadahnya cuma gitu doang secara fisik. Tetapi yang sulit adalah amalan lahir atau amalan batin. Seperti yang dibilang tadi, yaitu salah satunya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiat ikhlas? Al-Imam Muhammad Nasir Asy-Syadili, beliau adalah ulama tafsir, mengatakan kiat untuk kita menjadi ikhlas adalah asumsikan kita ketika beribadah kepada Allah, asumsikan ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itu akhirnya kita tidak mengharapkan pujian dari manusia.
mau manusia di medsos ngasih jempol, berdiri atau terbalik, atau komentar A, komentar B, kita nggak peduli. Karena kita berharap apa yang kita lakukan mendapatkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata para ulama. Tapi saya mendapatkan sebuah ciri-ciri orang ikhlas itu, ini tapi bukan dari ulama, dari motivator. Beliau berkata, dan ini sesuai dengan kaidah-kaidah hadis ya. Makanya ini saya ikutin. Yang pertama, kita coba ikhlas. Cirinya itu kita lakukan seperti orang yang buang hajat. Bagaimana yang buang hajat? Yang pertama, Bapak, Ibu, kalau menahan buang hajat, kira-kira perasaannya gimana Bapak Ibu? Ya, ada yang keringat dingin, ada yang kepikiran, bahkan orang yang sudah ngantuk pun insya Allah nggak bisa tidur gara-gara pengen melakukan buang hajatnya. Ketika sudah melakukan buang hajat, kira-kira perasaannya gimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Enggak. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sebagai contoh, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau keliling melihat kaumnya, ternyata ada yang kelaparan. Akhirnya beliau langsung kembali untuk mengambil makanan untuk diberikan kepada ibu dan anak-anak yang kelaparan. Ketika ditanya, kenapa nggak besok aja wahai khalifah, oleh sahabatnya, maka Umar bin Khattab menjawab, siapa yang dijamin saya bisa hidup sampai besok? Kalau ini saya nggak kasih sekarang, nanti saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh. Kita pertama harus berusaha melakukan kebaikan sebanyak mungkin, dan kita merasa berhutang jika belum melakukannya, atau merasa lega setelah melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang buang hajat itu insya Allah dia tidak akan menghitung-hitung apa yang sudah dikeluarkannya. Ada Bapak Ibu yang menghitung-hitung, aduh saya tadi makan masa kemarin, insya Allah nggak ada ya. Seperti itu juga. Ketika kita melakukan ibadah sedekah, ibadah sunnah, ibadah baca Quran, wah saya udah 2 kali hatam ini, masa harus 3 kali? Nggak begitu. Ketika ada peluang kesempatan, baca lagi. Ketika dia bersedekah, wah jangan diingat-ingat, wah saya ngasih si A, saya ngasih si B, dan berharap-harap si A, si B ingat saya, dan akhirnya berterima kasih ke saya, atau minimal ya ketemu saya agak malu-malu cium tangan. Ini jangan sampai gitu. Jadi ketika kita melakukan ibadah kebaikan, baik itu langsung kepada Allah ataupun kepada sesama makhluknya, kita harus berusaha melupakannya. Yang ketiga, ciri yang ketiga, kira-kira Bapak Ibu kalau buang hajat sembunyi-sembunyi apa di tempat terbuka? Ya, sembunyi-sembunyi ya, kita malu. Ini pun harus kita lakukan pada ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam-malam jam 2 malam berinfak, tangannya kanan berinfak, tangan kirinya motor. Alhamdulillah, kita infak 100.000 di musola Anur. Atau misalnya teman-teman yang umroh, alhamdulillah umroh, foto belakangnya Ka'bah, masya Allah. Ini hati-hati Bapak Ibu, karena bisa jadi hal-hal yang sepertinya menurut kita biasa-biasa saja, namun karena akhirnya mendapat pujian dari manusia atau minimal diperbincangkan oleh orang banyak, akhirnya kita timbul rasa bangga atau rasa ya sombong. Ini yang perlu kita perhatikan. Apakah kita tidak boleh mengajak orang lain berbuat baik? Sangat boleh. Cuman kita cari hal-hal yang seminimal mungkin membuat kita terjerumus kepada dia. Misalnya kita ingin mengingatkan teman-teman kita sholat tahajud, gak usah ingetin jam 2 atau jam 3-nya, tapi ingetin pas habis isya. Bawakan ayat tentang sholat malam atau hadis Rasulullah SAW tentang sholat malam. Gitu. Atau misalnya infak, gak usah tunjukkan kita sedang berinfak, tapi
kita tunjukkan ayat dan hadis Rasulullah SAW mengenai keutamaan beribadah. Ini hal-hal yang jujur nasihat buat terutama saya yang berbicara, karena bisa jadi ketika berbicara ini pun tidak terlepas godaan hal-hal yang dibilang tadi, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syarat yang pertama ini kita bisa pelajari, kita perlahan-lahan berusaha menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk syarat yang kedua lanjut besok ya Bapak Ibu, karena sudah malam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.